Baik, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan membagikan video pembelajaran yaitu latihan tes UTBK ya untuk mapel kimia di kelas 12. Ya, baik. Oke, soal yang pertama yaitu elektrolisis air pada keadaan STP. STP itu standar temperature and pressure. Gitu ya, menghasilkan 5,6 liter gas oksigen, di mana diketahui 1 F atau 1 Faraday itu sama dengan 96.500 kolom. Ya, yang ditanyakan adalah muatan listrik yang dialirkan pada proses tersebut, ya, dengan satuan kolom. Oke, baik, ini soal tentang elektrolisis, ya. Nah, karena yang dielektrolisis air, kita tulis terlebih dahulu. Ya, jadi H2O terionisasi menjadi H positif ditambah OH-. Oke, baik. Nah, ya, di mana H plusnya akan di katoda, lari ke katoda, sementara OH-nya akan lari ke anoda. Ya, baik. Pada soal, perhatikan di sini dikatakan menghasilkan 5,6 liter gas oksigen. Itu ya. Nah, gas oksigen itu hanya terbentuk di anoda, bukan katoda. Itu ya. Baik, kalau sudah berarti kita tulis reaksi elektrolisis pada anoda. Oke, sehingga reaksinya ya, A ini maksudnya anoda, yaitu 4OH- menjadi 2H2O ditambah O2 ditambah 4E. Baik. Nah, kalau sudah kita masukkan yang diketahui. Ya, pada soal diketahui 5,6 liter gas O2, gas oksigen. Berarti posisinya di sini, ya. Oke, di sini 5,6 liter, maka yang ditanyakan adalah muatan listrik. Baik, perhatikan kalau muatan listrik berarti berhubungan dengan elektron. Itu ya. Sekali lagi, muatan listrik terhubung dengan elektron. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Sudah diketahui oksigennya 5,6 liter, maka harus kita ubah menjadi mol. Yaitu dengan cara 5,6 liter bagilah dengan 22,4. Masih ingat ya? Dalam keadaan STP, 1 mol suatu gas itu sama dengan 22,4 liter. Sehingga, perhatikan hitungan yang ada di bawahnya, ya, yaitu 5,6 kita bagi 22,4. Sehingga ketemunya 0,25 mol. Baik, ya, jadi oksigennya sudah ketemu 0,25 mol. Kalau sudah, sekarang kita cari mol dari elektron. Ya, perhatikan, jadi kita cari mol E, yaitu maksudnya elektron. Gitu ya. Nah, maka rumus yang kita pakai, yaitu pakai ini, mol elektron, yaitu koefisien elektron, dibagi koefisien O2, dikalikan molnya O2. Itu ya, tetap pakai perbandingan. Sehingga, berikutnya, ya, koefisiennya elektron yaitu 4/1, ya. Dilihat di sini koefisien O2, koefisiennya adalah 1. Gitu ya. Dikalikan molnya O2. Nah, kita hitung tadi molnya O2 adalah 0,25. Ya, jadinya 4/1 kali 0,25. Ya, sehingga ketemunya adalah 1 mol elektron. Ya. Jadi molnya ini adalah mol milik elektron. Nah, 1 mol elektron, masih ingat, setara dengan 1 Faraday. Ya, saya ulangi, pada hukum Faraday, 1 mol elektron itu setara dengan 1 mol Faraday. Ya, sehingga 1 Faraday, baik, yang ditanyakan satuannya kolom. Nah, kan sudah diketahui pada soal 1 Faraday yaitu 96.500 kolom. Ya, jadinya ya setara dengan 96.500 kolom. Oke, jadi paham ya? Saya ulangi kembali sedikit, yaitu 1 mol elektron itu setara dengan 1 Faraday. Itu ya. Dan 1 Faraday itu setara dengan
96.500 kolom. Ya, yaitu muatan listrik. Oke, baik. Soal berikutnya. Larutan 6,84 gram zat X non-elektrolit dalam 200 ml air membeku pada suhu yang sama dengan larutan 1,8 gram glukosa dengan MR 180 dalam 100 ml air. Berapakah MR zat X? Ya, perhatikan di sini ada kalimat membeku pada suhu yang sama. Ya, karena ada kata membeku, berarti ini babnya tentang sifat kolegatif larutan. Gitu ya. Karena dia membeku pada suhu yang sama, berarti kita buat kesimpulan. Itu apa kesimpulannya? Delta TF zat X itu sama dengan delta TF-nya glukosa. Itu ya kesimpulannya. Nah, kalau sudah masing-masing kita tulis rumusnya. Baik. Ya, jadinya seperti ini ya. Yang TF zat X dulu berarti gram dibagi MR-nya zat X dikalikan 1000 dibagi P ya, berarti miliknya zat X dikalikan dengan KF. Sama dengan gram miliknya glukosa dibagi MR-nya glukosa kali 1000 dibagi P. Lalu dikalikan dengan KF. Ya. Nah, karena KF-nya sama, maka KF-nya bisa dicoret. Ya, baik. Tinggal kita masukkan angka-angkanya saja, ya. Sehingga, baik, untuk yang zat X 6,84 dibagi MR-nya zat X karena yang ditanya, kemudian 1000-nya tetap dibagi 200. Ya, perhatikan pada soal ada 200 mili air miliknya zat X. Gitu ya. Kemudian glukosanya 1,8 glukosa, MR-nya 180, jadi 1,8 per 180 kali 1000 ya per 100. Nah, perhatikan di sini 100 ml air. Gitu ya. Baik, angkanya sudah kita masukkan, tinggal kita hitung ya, yaitu yang atas tetap 6,84 per MR-nya X ya. 1000 dibagi 200 saya tulis di sini kali 5. Baik, 1,8 dibagi 180 jadinya 10 pangkat min 2. Kemudian 1000 dibagi 100 jadinya 10. Oke, baik, ini kalau dikalikan jadinya 10 pangkat min 1. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, kalau sudah maka MR-nya, nah saya langsungkan, yaitu 6,84 kali 5 dibagi 10 pangkat min 1. Gitu ya. Jadi perkalian silang. Sehingga MR-nya zat X diketahui nilainya adalah 342. Oke, jadi bisa dipahami ya. Untuk menghitungnya itu hanya prosesnya saja. Ya. Baik, soal berikutnya. Sebanyak 14 gram zat elektrolit kuat dirumuskannya A2X yang dilarutkan dalam 1 liter air pada suhu 27 derajat Celcius mempunyai tekanan osmosis 7 atm. Ya, maka MR zat A2X adalah berapa? Oke. Nah, di sini adalah tekanan osmosis. Baik. Nah, pertama kita ingat kembali rumusnya Pi ya. Tekanan osmosis itu dilambangkan dengan Pi, seperti Pi pada lingkaran. Gitu ya. Jadi Pi sama dengan M besar yaitu molaritas kali R ketetapan kali T yaitu suhu ya, tapi satuannya harus Kelvin, kemudian dikalikan dengan I. Ya, di mana I adalah ionnya. Baik, kita cek terlebih dahulu karena di sini ada kata elektrolit kuat gitu ya. Kita ionisasikan dulu. Nah, bahwa A2X terion menjadi 2A positif ditambah X 2 min. Ya. Baik, kita hitung jumlah ionnya ya.
di sini ada 2 ion dan 1 ion. Oke, yang dihitung banyaknya ion ya, jangan dijumlah muatannya. Sekali lagi, yang dimaksud banyaknya ion itu adalah ion positifnya ada berapa, ion negatifnya ada berapa, lalu dijumlahkan. Gitu ya. Baik, sehingga berdasarkan perhitungan ini, maka dia ada 3 ion. Ya, karena alfanya tidak ada, maka nilai I-nya akan sama dengan banyaknya ion. Baik, kalau sudah, kita kembali ke rumusnya. Nah, molaritasnya kita ganti dengan rumus gram dibagi mr kali 1000 dibagi V. R-nya tetap, T-nya tetap, I-nya tetap. Gitu ya. Baik, tinggal kita masukkan. Ya, Pi-nya adalah 7 ATM yang ada di soal. Sama dengan gramnya adalah 14. 14 dibagi MR, karena kita tidak tahu MR-nya. Ya, dan pada soal diminta menghitung MR. Kemudian kali 1000, ya, per 1000 lagi. Ya, karena dia bilangnya 1 liter air. Ya, perhatikan pada soal ada 1 liter air. Kemudian R-nya adalah 0,082. Ya, kemudian T-nya yaitu 27 ditambah 273 karena harus jadi Kelvin. Ya. Baik, kemudian kali lagi 3. Ya, 3 itu adalah I-nya. Banyaknya ion ini tadi. Ya, nah kadang beberapa siswa itu lupa. Ionnya sudah dihitung, tetapi saat masuk ke rumus dia lupa, nggak dimasukkan. Oke, paham ya dari sini? Sehingga dalam perhitungannya nanti 1000 per 1000-nya boleh dicoret di sini, ya, sehingga perhitungan biasa. Ya, jadi nanti kalau kalian hitung ketemunya adalah 147,6. Ya, jadi nanti perhitungannya 14 kali 0,082 kali 300 ya Kelvin, kemudian kali 3 ya baru dibagi 7. Ya, sehingga MR-nya kurang lebih ketemunya 147,6. Gitu ya. Ataupun kalau nanti soalnya berbentuk pilihan ganda, ya bisa dibulatkan menjadi 148. Oke, semoga bisa dipahami ya, karena ini kan hanya contoh untuk latihan tes masuk perguruan tinggi. Baik. Oke, soal berikutnya. Nah, di sini fraksi mol CO dalam campuran gas CO dan gas CO2 adalah 0,75. Jika dalam wadah 1 liter dan temperatur 500 K, campuran gas tersebut memiliki tekanan 8,2 atm. Berapakah jumlah CO dalam campuran gas? Ya, diketahui R-nya 0,082. Oke. Nah, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, ya, yaitu X. Ya, X adalah fraksi mol. Masih ingat ya, CO dalam CO2. Nilainya 0,75. Baik, yang diketahui berikutnya V-nya 1 liter. Dia bilang wadah 1 liter. Ya, wadah 1 liter itu maksudnya volume. Baik, berikutnya T-nya 500 Kelvin. Lihat di sini temperatur 500 Kelvin. Baik. Nah, T-nya adalah 8,2 atm. Ya, yaitu tekanan. Oke, kalau sudah ya, ini kita hitung dengan gas ideal. Ya, karena ada P, ada V, ada T. Gitu ya. Sehingga saya ingatkan kembali ya dari sini. Nah, kita bisa gunakan rumus gas ideal. Pakai rumus P kali V sama dengan N kali R kali T. Gitu ya. Tinggal kita masukkan angkanya. Yang kita cari adalah N-nya, molnya. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu. P-nya adalah di sini 8,2, V-nya adalah 1. Baik, N-nya yang dicari. Kemudian R-nya 0,082 yang diketahui di soal. Kemudian T-nya
suhunya tadi 500. Baik, ini kita kalikan ya, ketemunya 41. Sehingga ya dari sini N sama dengan 8,2 ya, kan tetap ini kali 1 jadi 8,2 dibagi 41 ya, sehingga ketemunya 0,2 mol. Baik. Nah, ternyata N ini adalah miliknya gas dalam campuran tadi. Gitu ya, sehingga N ini adalah, nah perhatikan di sini, dia adalah mol total antara CO dengan CO2. Ya, karena tadi dalam wadah, perhatikan lagi di soalnya, ya dikatakan ya campuran gas CO dan CO2. Kemudian wadahnya 1 liter. Nah, berarti kesimpulannya N-nya ini tadi, N kecil, itu adalah mol total miliknya CO dan CO2. Itu ya. Nah, kalau sudah, berikutnya kita hitung dari XCO dalam CO2. Itu ya, fraksi molnya. Ya, sehingga nah, di sini X sama dengan ya, perhatikan di kata-katanya tadi pada soal diketahuinya adalah CO dalam CO2. Makanya CO-nya ada di atas. Gitu ya. Karena dia bilang fraksi mol CO. Maka mol CO-nya di atas. Kalau dia bilang fraksi mol CO2, maka CO2-nya di atas. Paham ya? Kemudian yang di bagian bawah ini adalah mol CO plus mol CO2 atau mol campurannya. Baik, sehingga X-nya kita ganti angka ini 0,75. Ya, mol CO-nya yang ditanya. Ya, di sini kan ditanya mol CO-nya. Lalu per mol CO plus mol CO2 itu 0,2 dari perhitungan ini tadi. Nah, inilah gunanya. Paham ya? Jadi 0,2 itu letaknya yang di bawah. Baik, sehingga nah dari sini molnya CO ketemunya adalah 0,15 mol. Ya, baik. Jadi soalnya ini agak sedikit bercampur gitu ya, antara materi kelas 10 dan kelas 12. Ya, kelas 10-nya pakai gas ideal, di kimia kan juga ada P kali V sama dengan N kali R kali T, lalu digabung dengan fraksi mol. Baik. Ya, baik. Soal yang terakhir, sebuah percobaan dilakukan untuk reaksi A ditambah B menjadi P plus Q. Itu ya. Nah, tabelnya seperti ini. Oke. Kemudian dari hasil percobaan tersebut disimpulkan bahwa persamaan laju reaksinya. Oke, baik saya ingatkan kembali ya. Nah, saya ingatkan kembali mengenai rumus laju reaksi. Masih ingat ya? Oke. Nah, rumus laju reaksi adalah V sama dengan K kali konsentrasi A dipangkatkan M. Ya, konsentrasi B dipangkatkan N. Gitu ya. Jadi AB-nya kita ambil dari sini A dan B. Baik. Ya, untuk pangkatnya terserah kalian. Ya, kadang di sekolah ada yang pakai P dan Q, boleh. Ya, pakai M dan N, boleh. Ya, pakai R dan S, boleh, terserah. Baik. Nah, catatannya di sini saya ingatkan kembali. Nah, untuk mencari nilai M dari sini ya, maka lihat konsentrasi B yang sama. Sebaliknya, untuk mencari nilai N, lihat konsentrasi A yang sama. Oke, baik. Yang pertama, baik, langkah pertama kita cari nilai M-nya. Berarti lihat B yang sama. Oke, perhatikan pada data ini, pada tabelnya, B yang sama yaitu nomor 1 dan nomor 3. Ya, ini Y, ini juga Y. Baik, tabelnya saya ambil seperti ini. Jadi ini adalah percobaan nomor 1 dan nomor 3. Saya salin ulang di sini. Oke, kalau sudah, perhatikan. Ya, karena B-nya sudah sama, maka kalian bisa langsung
ya, maka data 1 dibagi data 3. Ya, B-nya tidak usah diikutkan. Ya, sehingga oke, nah di sini 1/4 itu dari sini X per 4 maksudnya. Ya, mohon maaf, X per 4X. Jadi X-nya nanti bisa dicoret sehingga jadinya 1/4. Dipangkatkan N. Karena kita mau nyari N. Sama dengan lajunya. V per V. Berarti kan 1/1. Oke, paham ya dari sini ya. Sehingga nilai M-nya sama dengan 0. Ya, karena berapapun bilangan, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Oke. Oke, berarti sudah ketemu nilai M-nya ternyata 0. Baik, sekarang kita cari nilai N. Kalau mencari nilai N, lihat konsentrasi A yang sama. Oke, baik, dari sini dulu mencari nilai N, lihat A yang sama. A yang sama ternyata ada di data ketiga dan keempat. Oke, saya tulis kembali tabelnya, yaitu seperti ini, percobaan nomor 3 dan nomor 4. Oke, lihat nilai A-nya, dia sama, 4X, bawahnya juga 4X. Ya, berarti yang kita cari langsung dari B-nya kita hitung. Ya, sama dengan 1/4, ya tahu ya, dari Y dibagi 4Y. Makanya 1/4 langsung dipangkatkan N. Oke, mohon maaf, ini adalah huruf N. Ya, mohon maaf ada kesalahan. Baik, saya lanjutkan. Sama dengan lajunya, yaitu V per 16V. Jadinya 1/16. Baik, sehingga ya, jadi 1/4 pangkat berapa supaya jadi 1/16? Ya, berarti pangkatnya 2. Oke, sekali lagi ini N ya. Sekali lagi mohon maaf ada kesalahan ketik ya. Ini yang dimaksud adalah huruf N. Baik. Nah, kalau sudah ya, maka rumusnya ya di sini kita tinggal masukkan ke sini nilai M dan N-nya. Ya, karena M-nya bernilai 0, berarti N-nya saja yang dimasukkan. Sehingga baik bisa dilihat di bagian bawah sini, ya rumusnya adalah V sama dengan K dikalikan konsentrasi B berpangkat 2. Itu ya, karena A-nya berpangkat 0. Baik, seandainya ada yang menulis V sama dengan K dikalikan konsentrasi A berpangkat 0 kali konsentrasi B berpangkat 2, maka boleh, nggak apa-apa. Itu ya, tapi rata-rata kalau berpangkat 0 tidak pernah ditulis. Ya, jadi seringnya langsung ditulis bentuknya seperti ini saja. Oke, semoga bisa dimengerti oleh siswa-siswa kelas 12 sekalian. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.